Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya APP Limbang dengan NIM B1B1230027. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis biaya dan manfaat. Satu, ada kriteria investasi. Suatu prinsip yang ideal dalam kebijakan anggaran adalah membuat pengeluaran bagi setiap tujuan atau setiap kegiatan pengeluaran rupiah. Yang terakhir lebih besar daripada atau paling tidak sama dengan hilangnya manfaat dari kegiatan-kegiatan lain sebagai akibat dari timbulnya pengeluaran pemerintah. Dengan menyamakan tambahan manfaat atau marginal benefit sama dengan MB dengan tambahan biaya marginal cost atau MC. Maka dengan dicapai pemecahan dua masalah alokasi faktor produksi atau input yang optimal dalam kegiatan pemerintah itu. Yang kedua ada instrumen analisis manfaat dan biaya. Satu ada nilai sekarang neto atau net present value. Yang kedua ada rasio manfaat terhadap biaya atau B atau C ratio. Tiga ada kriteria hasil usaha atau internal rate of returns atau IRR. Yang keempat ada konflik antara NPF dan IRR. Tiga, macam manfaat dan biaya suatu proyek. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Biaya real adalah biaya yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat yang tidak diimbangi oleh pengurangan beban biaya bagi pihak lain. Konsep AMB, satu, mengenali manfaat atau benefit dan biaya atau cost atas suatu proyek. Dua, kemudian mengukurnya dalam ukuran yang dapat diperbandingkan seperti nilai sekarang, manfaat, dan biaya. Tiga, apabila nilai sekarang manfaat lebih besar daripada nilai sekarang biaya, maka proyek tersebut akan mengarah pada alokasi sumber daya dan yang efisien. Keempat, ada mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Dengan adanya masalah pemboncengan bebas atau free reader, maka kita tidak dapat secara tepat meneliti siapa yang akan memanfaatkan hasil proyek. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung atau direct benefit dan manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Yang kelima ada mengenal dan mengukur biaya proyek. Dalam menghitung biaya suatu proyek itu berada, namun sesungguhnya biaya ini tersebar ke seluruh perekonomian. Misalnya, jika pembiayaan proyek tersebut diambilkan dari pajak, sedangkan pajak itu akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian secara makro. Yang keenam, menentukan waktu dan bunga diskonto. Manfaat suatu proyek biasanya akan diterima beberapa tahun setelah proyek itu selesai dan proyek itu akan selalu memberikan jasa yang akan diterima pada tahun-tahun yang akan datang. Kesulitannya adalah untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga, diskon rate, dan juga menentukan umur proyek tersebut. Yang terakhir ada analisis risiko. Seorang manajer atau pengambilan keputusan dapat dikelompokkan dalam sifat-sifat tertentu dalam kaitannya dengan risiko. Seorang pengambil keputusan dapat memiliki sifat suka dengan risiko atau risk lover. Dapat pula memiliki sifat suka netral terhadap risiko atau risk averter. Dan dapat memiliki sifat netral terhadap risiko atau risiko neutral. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya paparkan mengenai materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.